Usai diisukan jika rumah tangganya dengan sang suami Sefra Yolandi mengalami keretakan, Via Valen justru membuktikan jika rumah tangganya makin harmonis dengan kehadiran anak keduanya yang berjenis. Wah, pemirsa Seleb On News, ditahannya Dr. Richard Lee ini digadang-gadang membuat kubu Reza Gladys ketar-ketir. Apalagi setelah DRL melalui doktif kubu Nikbir menyasar Sheila Saukia dan Reza. Menyusul DRL masuk bui. Wah. Ini sepertinya perseteruannya panjang pemirsa. Sepertinya juga habis lebaran belum kelar. Tapi seru untuk dinanti ya kabar terupdate-nya. Dan juga tentunya pemirsa sebelumnya ada kisah dua sosok perempuan tegar yang sangat dicintai almarhum Vidi Aldiano. Yaitu adalah Ibunda Vidi, Bes Barini, dan sang istri Sheila Dara. Sheila juga sampai sekarang ini belum sanggup kunjungi makam suami tercinta lantaran masih terguncang hatinya. Di lain sisi, Ria Ricis ungkap sosok Vidi yang sangat-sangat dicintai semua orang bahkan juga kerabat terdekatnya. Hingga menginspirasi dirinya untuk terus semangat berkarir. Well, selamat siang pemirsa Seleb On News, apa kabar? Seperti biasanya bersama dengan saya Yus Purba yang sudah siap untuk memberikan kabar terupdate seputar selebriti Indonesia di MNC TV, rumahnya Seleb. Selanjutnya pemirsa, dikenal sering membuat kontroversi, DJ Natalie Holscher ternyata bisa bikin nangis orang lain loh. Wah, ini ada apa ya? Sementara itu juga ada kesempurnaan di bulan Ramadan yang dimaksimalkan oleh Happy Asmara yang tengah mengejar malam Lailatul Qadar. Berita selengkapnya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Seleb On News. Ya, alhamdulillah seneng banget pokoknya. Semuanya aku luapin, doa katanya sedetail-detailnya, aku doa detail. Natalie Holscher tiba di tanah air dengan selamat pasca menunaikan ibadah umroh. Meski kepulangannya dipenuhi berita memanasnya perang Iran versus Amerika Israel, Natalie bersyukur akhirnya jadwal kepulangannya tidak ikut tertunda. Meski di akhir kepulangan dirinya sempat merasakan cemas lantaran perang tersebut. Kita sebenarnya jujur nggak pegang handphone sama sekali, jadi nggak tahu sama sekali, jadi nggak kepikiran. Pas kepikiran itu pas kita udah jalan mau ke airport, makanya pas dari situ mikir ada delay apa enggak ya, ternyata nggak delay. Iya, sempat WA gitu. Aman-aman aja kan di sana. Selama di Tanah Suci, Natalie yang sempat berbagi kurma dengan jemaah lain merasakan pengalaman yang luar biasa. Mulai menjalani serangkaian ibadah dari tawaf hingga sa'i, dilakukannya dengan khusyuk. Terlebih di hadapan Ka'bah, tangis Natalie pecah. Lantas, benarkah Natalie berdoa segera dipertemukan dengan jodohnya? Gak tahu tiba-tiba pecah nangis gitu, terus kayak langsung kayak pengen ungkapin semuanya di depan Ka'bah gitu, cuma nggak perlu kalian tahu ya. Yang kalian tahu cuma aku bilang ya Allah, aku minta berondong yang kaya raya, amin. Mau jodoh ya Allah, yang berondong ya Allah, yang berondong yang banyak duit ya Allah. Ya nggak apa-apa, pro kontra juga nggak apa-apa, emang pengen berondong aku, tapi yang kaya. Tak hanya dirinya, Natalie pun ingin memberangkatkan adiknya ibadah umroh. Harapan Natalie pun rupanya terkabul. Tak lama lagi adiknya juga akan menunaikan ibadah umroh. Sekarang udah punya adikku yang cowok sama istrinya. Aku berangkat umroh. Dan doain juga kakaknya sehat-sehat selalu. Odi, 21 Juni udah fix umroh. Makasih, aku nangis, aku nangis. Kalian waktunya berdua karena kalian kan suami istri. Ibadah yang benar ya Dea. Iya. Jelang 10 hari menuju akhir bulan Ramadan adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu. Pasalnya di antara waktu ini, ada salah satu malam tepatnya di tanggal ganjil yang diyakini bisa mengijabah segala bentuk doa dan munajat yang dipanjatkan setiap umat muslim. Oleh karenanya, semua umat muslim di dunia berusaha meluangkan waktu khusus untuk meraih keistimewaan malam tersebut. Tak terkecuali pedangdut Happy Asmara. Karena keutamaannya di bulan Ramadan kan salah satunya juga itu. Karena momen-momen teristimewa itu hanya ada di bulan Ramadan kan.
Sayangnya di tahun ini, Happy harus rela melewatkan malam tersebut. Lantaran di waktu mustajab itu, dirinya diprediksi akan mengalami haid atau datang bulan. Dengan berat hati, Happy mengungkapkan penyesalannya. Tak bisa memanjatkan doanya di malam istimewa tersebut. Bulan Ramadan yang ini kebetulan saya kebagian tamu di tanggal terakhir. Jadi ya ini aja lah, berdiam diri sambil melakukan ibadah-ibadah, sholawat kecil. Aduh sayang gitu kadang, aduh kenapa ya nggak awal gitu kadang sih. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua bagi Happy menjalani dengan status istri. Meski tetap aktif bekerja, Happy pun tak luput menjalani perannya sebagai istri di rumah. Meski lelah yang dirasakan 2 kali lipat di bulan Ramadan, Happy tetap senang bisa menjalankan kedua perannya. Apalagi mendekati Hari Raya Idul Fitri, kesibukannya makin bertambah dengan menyiapkan segalanya menyangkut Hari Raya. Lantas, apakah Happy akan mudik ke kampung halaman di Hari Raya? Mama nyubi kan, ibu nyubi kan, jadi ibu rumah tangga tuh bagi aku sesuatu tantangan yang baru. Oh aku harus begini kan, jadi crowded gitu, hektik gitu, jadi repot banget. Kita harus nyiapin apa suami, apalagi kita nggak ngerti karena nikahnya ini tanpa pacaran, jadi aku belum begitu tahu nih teman-teman suami aku yang mana apa. Jadi kayak oke aku harus siapin semuanya dari nol. Alhamdulillah lah ya berjalan lancar. Biasanya sih ini biasa Kediri. Sudah dong, jadi ponakan-ponakan insya Allah ya sudah disiapkan semuanya. Usai diisukan jika rumah tangganya dengan sang suami Sefra Yolandi mengalami keretakan, Via Valen justru membuktikan jika rumah tangganya makin harmonis dengan kehadiran anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan bernama Namisa Via Azahra Radia yang lahir pada 7 Maret lalu di salah satu rumah sakit di Surabaya melalui operasi sesar. Sefra pun begitu setia mendampingi Via di meja operasi dan tak henti berdoa untuk keselamatan istri dan anaknya. Apalagi kelahiran anak kedua ini memang butuh perjuangan. Bagaimana tidak? Via harusnya melahirkan pada 19 Maret nanti. Namun lantaran Via mengalami kontraksi yang cukup intens dan hebat, membuat dokter harus mengambil tindakan untuk segera melakukan operasi sesar. Kelahiran Nami menjadi berkah dan terindah di bulan Ramadan bagi Via dan Sefra, serta Muhammad Rai dan Agam Radia Al-Arifin. Dan pastinya menjadi pelengkap bagi keluarga kecilnya. Di sisi lain, di tengah menahan kontraksi dan hamil besar, pelantun lagu Sayang itu tetap memberikan ASI untuk Raidan yang baru berusia 2 tahun. Via seolah ingin memastikan anak pertamanya mendapatkan kasih sayang full meski nantinya akan menjadi seorang kakak, agar tak ada rasa cemburu. Wow, pemirsa Celeb On News luar biasa banget ya, berkah bulan Ramadan. Walaupun bertubi-tubi disenggol soal isu keretakan rumah tangga, tapi Via Valen dan Sefra mampu membuktikan jika ikatan cinta mereka masih sangat utuh. Bukti makin harmonis adalah kehadiran buah hati keduanya yang berjenis kelamin perempuan. Wow, ikut senang. Selamat ya Mbak Via dan juga Pak suami. Pokoknya kalian berdua rukun-rukun dan semakin wangi pokoknya. Well, pemirsa Celeb On News, jangan lupa terus saksikan Celeb On News ya. Senin sampai Jumat pukul 11.30 siang waktu Indonesia Barat hanya di MNCTV, rumahnya Celeb. Saya James Purba pamit. Have a nice day pemirsa. Bye.